Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Elayanti dengan MPM 20110101036 kelas C semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang hasil observasi yang saya lakukan di MAN 1 Bandar Lampung dengan dosen pengampu Ibu Istihana MPD. Berikut profil MAN 1 Bandar Lampung. MAN 1 Tanjung Karang berdiri pada tanggal 1 Juli 1979. Sekolah ini merupakan alih fungsi dari Sekolah Persiapan Institut Ilmu Agama Islam atau SPIN Tanjung Karang. Madrasah yang dahulu masih menyatu dengan kampus YIN Lampung di Kaliawi ini merupakan MAN yang pertama di Provinsi Lampung. Kemudian MAN 1 Tanjung Karang ini berubah penyebutan menjadi MAN 1 Bandar Lampung oleh masyarakat, merupakan penyesuaian atas perubahan nama ibu kota di Lampung. Yang pertama tentang kultur sekolah. Di sini ada program 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di sini MAN 1 Bandar Lampung sudah melakukannya. Terbukti ketika para peserta didik berpapasan dengan teman lainnya ataupun orang yang lebih dewasa daripada mereka. Yang kedua, program Jumat Bersih. Di sini MAN 1 Bandar Lampung tidak ada program yang spesifik kegiatan Jumat Bersih atau tiket biasa. Yang ketiga, tentang upacara bendera. Upacara bendera di MAN 1 Bandar Lampung ini dilakukan setiap Senin pukul 7.15. Lalu yang keempat, upacara hari besar. Di MAN 1 Bandar Lampung ini sudah melakukannya. Pada peringatan upacara hari besar, murid-murid ikut serta melaksanakannya bersama-sama, seperti upacara Sumpah Pemuda dan lain-lain. Yang selanjutnya, program tahfiz di MAN 1 Bandar Lampung ini telah dilaksanakan pada saat KBM berlangsung. Selanjutnya, program kegiatan pembiasaan. Yang pertama, kegiatan pelaksanaan ibadah bersama. Di MAN 1 Bandar Lampung ini wajib untuk sholat zuhur dan asar berjamaah dan sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha. Selanjutnya di sini ada program gerakan cuci tangan. Program ini dilakukan untuk menjaga kebersihan mereka sendiri dan menjaga kesehatan mereka. Selanjutnya, program pesantren kilat. Program ini sudah dilakukan dan dilakukannya setiap bulan suci Ramadan. Selanjutnya, program kelas meeting. Program ini sudah dilakukan setiap selesai mengerjakan UAS. Lalu program kurban di MAN 1 Bandar Lampung ini sudah melakukannya pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti tahun kemarin pada saat saya melakukan atau bertanya langsung kepada peserta didik, mereka pun menjawab ya, di MAN 1 Bandar Lampung telah berkurban. Itu yang selanjutnya, program 5K. Di sini ada kebersihan. Di MAN 1 Bandar Lampung ini sudah sangat menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang kedua, tentang keamanan. Untuk di MAN 1 Bandar Lampung ini sudah menjaga keamanannya, juga tersedia satpam dan warga madrasah yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, ketertiban. MAN 1 Bandar Lampung ini sudah ditetapkan dengan peserta didik selalu menaati peraturan yang ada. Selanjutnya, tentang keindahan. Banyaknya tanaman yang masih asli dan taman serta pohon-pohon yang masih rindang. Selanjutnya, kekeluargaan. Di MAN 1 Bandar Lampung ini sudah ada contohnya menjenguk guru yang sudah sakit, membantu warga madrasah yang ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya. Dan selanjutnya, tentang program piket membersihkan kelas setiap hari. Di MAN 1 Bandar Lampung ini sudah
ada, dan setiap peserta didik ini sangat menjaga sekali tentang kebersihan. Makanya di akhir semester atau di akhir kenaikan kelas, para OSIS dan dibantu oleh guru pastinya mengadakan lomba kebersihan dan kerapihan kelas. Selanjutnya program zakat. Nah, di Bandar Lampung ini sudah ada programnya, apalagi mendekati hari raya. Dan selanjutnya program amal Jumat ini sudah ada dan dilakukan pada setiap Jumat pagi seperti membaca Al-Quran. Dan selanjutnya kegiatan pramuka di Bandar Lampung ini sudah ada, dan pramuka masuk ke dalam KBM yang wajib untuk diikuti oleh peserta didik. Selanjutnya kegiatan senam bersama di Bandar Lampung ini setiap Sabtu pagi dan dilaksanakan di lapangan di Satu ini cukup besar dan luas sehingga bisa muat seluruh peserta didik. Aspek yang kedua tentang kebiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran. Poin yang pertama, siswa mencium tangan guru atau orang dewasa lainnya. Di Bandar Lampung ini sudah terlaksana, terbukti para peserta didik dan guru saling berpapasan, mereka menyapa guru dan mencium tangan gurunya. Yang kedua, siswa memperhatikan guru ketika kegiatan belajar mengajar. Di Bandar Lampung ini sudah terlaksana, terbukti ketika saya melakukan observasi di kelas 3, mereka sangat memperhatikan guru yang sedang mengajar. Yang ketiga, siswa meminta izin untuk keluar kelas. Di Bandar Lampung ini sudah terlaksana, ketika para peserta didik ingin keluar, mereka meminta izin kepada guru yang sedang mengajar. Poin yang keempat, siswa menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Di Bandar Lampung ini sudah terlaksana, ketika mereka berbicara, tutur kata mereka sangat ramah. Poin yang kelima, siswa menaati peraturan sekolah. Di Bandar Lampung ini sudah terlaksana. Poin yang keenam, siswa jujur dalam mengerjakan tugas. Di Bandar Lampung ini sudah terlaksana, dan sebagian juga ada yang tidak jujur dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas. Yang ketujuh, siswa mandiri di kelas. Di Bandar Lampung ini sudah terlaksana. Poin yang ke-8, siswa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Di Bandar Lampung ini sudah terlaksana, terbukti ketika mereka melakukan kesalahan, mereka langsung meminta maaf pada orang yang mereka berbuat salah. Yang ke-9, siswa memiliki budaya menjaga kebersihan. Ya, di Bandar Lampung ini sudah terlaksana, terbukti mereka sangat menjaga kebersihan dan kerapihan di lingkungan sekolah. Poin yang ke-10, praktik bekerja sama. Poin A, siswa dengan guru. Ya, di Bandar Lampung ini sudah terlaksana. Dengan poin B, siswa dengan siswa lainnya. Ya, di Bandar Lampung ini sudah terlaksana ketika peserta didik dengan peserta didik lainnya diberi tugas praktik dan mereka lakukannya dengan sangat baik. Aspek yang ketiga tentang struktur organisasi dan tata kerja. Poin yang pertama, ada visi misi sekolah. Di sini sudah ada dan sudah terlaksana. Yang kedua, tentang ada sosialisasi visi dan misi sekolah. Di Bandar Lampung ini sudah tersedia atau terlaksana. Poin yang ketiga, ada bagian struktur organisasi sekolah. Di Bandar Lampung ini belum, maksudnya bagian terbaru belum ada, hanya file di komputer. Poin yang keempat, ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Di sini di Bandar Lampung ini belum ada, adanya hanya di file komputer. Yang kelima, adanya sosialisasi program kerja sekolah. Di Bandar Lampung ini sudah ada pada saat Matsama dan
pada saat kunjungan dari pihak lain. Poin ke-6 yaitu adanya sosialisasi tata tertib sekolah. Di masa Bandar Lampung ini sudah ada saat bersama. Yang ke-7 adanya sarana dan prasarana sekolah seperti alat papan tulis, pulpen, LCD, proyektor, speaker, televisi, meja dan kursi itu sudah ada semua. Yang kedua yaitu buku dan sumber belajar. Di masa Bandar Lampung ini tersedia seperti buku cetak, UKS, modul dan lain-lain. Poin yang ketiga bahan habis pakai. Di masa Bandar Lampung ini aspek yang selanjutnya yaitu pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan ini poin yang pertama yaitu tersedianya pedoman penerimaan peserta didik baru. Di sini terdapat di brosur PPDB juga di web Men1 Bandar Lampung. Lalu yang kedua tersedianya pedoman orientasi peserta didik baru. Di sini telah tersedia juga di PPDB dan ketika bersama. Yang ketiga dilaksanakannya orientasi peserta didik baru. Di Men1 Bandar Lampung ini sudah ada dan ospeknya dilakukan pada saat 3 hari sebelum KBN berlangsung. Poin yang selanjutnya tersedianya dokumen presensi peserta didik di sekolah. Di Men1 Bandar Lampung ini sudah tersedia dan siapkan oleh pihak sekolah. Yang selanjutnya tersedianya dokumentasi pelaksanaan organisasi di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Di Men1 Bandar Lampung ini sudah ada dan penanggung jawabnya OSIS di bidang humas atau jurnalis. Yang selanjutnya tersedianya pelayanan untuk peserta didik seperti bimbingan konseling, perpustakaan, koperasi dan bidang lainnya. Di sini sudah tersedia semua. Poin yang ke-7 tersedianya jadwal piket peserta didik di kelas. Ya, sudah ada dan disiapkan dalam bentuk bingkai dan sebagian juga ada yang berada di papan pengumuman kelas. Poin yang ke-8 yaitu tersedianya jadwal belajar siswa. Ya, dibuat juga dalam bentuk bingkai dan juga sebagian juga ada di papan pengumuman kelas. Lalu poin yang ke-9 tersedianya kegiatan kokurikuler di sekolah atau penguatan. Ya, di Men1 Bandar Lampung ini ada kegiatannya seperti sosialisasi dari pihak luar dan study tour. Poin yang kedua tentang pengelolaan kurikulum. Yang pertama tersedianya dokumen penunjang kurikulum seperti silabus, RPP, jadwal pengajar guru dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Di sini semuanya ada tersedia semua di Men1 Bandar Lampung. Poin yang ketiga yaitu pengelolaan personalia seperti tersedianya daftar urutan ke pangkatan tenaga pendidik. Di sini belum ada, adanya tersedia di file komputer. Yang kedua tersedianya daftar urutan pangkatan tenaga pendidikan. Di sini belum ada, hanya tersedia di file komputer. Lalu poin yang keempat tentang pengelolaan keuangan. Di sini tersedianya papan informasi keuangan sekolah. Di Men1 Bandar Lampung ini hanya khusus di ruangan bendahara saja. Yang kedua tersedianya sumber pendanaan sekolah. Di sini juga sama, terkhusus di ruangan bendahara saja. Yang kelima pengelolaan hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama tersedianya sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat seperti papan pengumuman, mading, brosur, informasi digital, website, sosmed dan lain-lain. Di sini sudah lengkap dan tersedianya semua. Yang kedua tersedianya sosialisasi peran serta komite sekolah. Yang pertama tentang
Tersedianya struktur organisasi komite. Di sini hanya berupa file di komputer ya. Poin yang B, tersedianya job description atau tugas pokok dan fungsi setiap struktur organisasi komite sekolah. Di sini juga hanya berupa file di komputer. Poin yang keenam, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, tersedianya daftar inventaris sekolah. Di sini hanya tersedia di ruangan waka, tanggung jawab waka dan sarana dan prasarana. Yang poin kedua, tersedianya SOP penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Di sini ada di ruangan guru waka. Aspek yang selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, tersedianya tata tertib sekolah di Man 1 Bandar Lampung ini sudah ada dan terpampang di pos satpam dan di web Man 1 Bandar Lampung. Yang kedua, tersedianya tata tertib kelas di Man 1 Bandar Lampung ini belum, maksudnya tidak ada bentuk fisiknya. Selanjutnya, tersedianya tata tertib untuk tenaga pendidik dan kependidikan di Man 1 Bandar Lampung ini sudah ada dan berada di ruang guru dan di web Man 1 Bandar Lampung. Yang keempat, tersedianya bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, terdapat juga guru BK untuk bimbingan dan konseling untuk peserta didik. Yang selanjutnya, tersedianya wakil bidang kesiswaan di sekolah. Ya, di Man 1 Bandar Lampung ini sudah ada wakil bidang kesiswaan. Yang keenam, tersedianya sanksi ada pelanggaran tata tertib sekolah, yaitu ya di Man 1 Bandar Lampung ini ada sanksi untuk peserta didik yang melakukan perbuatan sesuai dengan perbuatan yang ia perbuat. Aspek yang selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang pertama, tersedianya kegiatan ekstrakurikuler di Man 1 Bandar Lampung ini sudah tersedia seperti pramuka, paskibra, karate dan lain-lain. Yang kedua, tersedianya jadwal pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Di sini dilakukan pada hari Sabtu pukul 10.30 setelah senam dan KPM. Yang selanjutnya, adanya pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Di sini setiap kegiatan itu memiliki guru atau pelatih untuk pembinaan seperti kegiatan paskibra, pramuka dan lain-lain. Yang selanjutnya, adanya guru yang menjadi pembina ekstrakurikuler, yaitu adanya juga guru yang menjadi pembina ekstrakurikuler ini. Selanjutnya, setiap siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di sini di Man 1 Bandar Lampung ini belum merata. Aspek yang selanjutnya, kegiatan kokurikuler di sekolah. Yang pertama, tersedianya kegiatan kokurikuler. Di sini sudah terlaksana. Yang kedua, kegiatan jadwal pelaksanaan kokurikuler. Di sini juga sudah tersedia. Yang ketiga, adanya pembinaan kokurikuler. Di sini juga sudah tersedia di Man 1 Bandar Lampung. Yang keempat, adanya guru yang menjadi pembina kokurikuler. Di sini sudah tersedia juga. Yang kelima, setiap siswa mengikuti kegiatan kokurikuler. Di sini siswa-siswinya belum merata. Lalu aspek selanjutnya, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan kompetensi profesional. Di sini poin pertama, guru memiliki kemampuan manajemen kelas. Ya, sudah tersedia atau sudah dilaksanakan. Yang kedua, menggunakan kurikulum standar nasional. Di sini juga sudah menggunakannya seperti di ruang kelas 11 MIA 3 dengan Bapak Ahmad Taufik Fajar SPD. Lalu yang ketiga, guru sudah menyusun RPP sebelum mengajar. Di sini juga Bapak Taufik juga sudah menggunakannya. Yang keempat, guru sudah menguasai materi dengan baik. Di sini juga Bapak Taufik mengajar dengan baik di 11 MIA 3. Selanjutnya, guru sudah memiliki keterampilan menyusun metode pembelajaran. Di sini juga Pak Ahmad Taufik juga sudah melakukannya, sudah menguasai. Dan selanjutnya,
guru menyampaikan materi dengan baik. Pak Ahmad Taufik sangat menyampaikan materi dengan baik pula. Yang selanjutnya, guru mengalokasikan waktu untuk pembelajaran secara efektif. Ya, di Institut Lampung ini sudah sangat efektif dalam menggunakannya. Poin yang ke-8, guru sudah menerapkan pembelajaran student centered. Di sini Pak Taufik sudah menerapkan dalam pembelajaran di kelas 11 media. Yang selanjutnya, guru menggunakan media sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Ya, di sini juga Pak Taufik sudah menggunakannya seperti laptop, TV, dan lain-lain. Yang selanjutnya, guru menggunakan media pembelajaran yang baik dan efektif. Di sini juga Pak Taufik sudah melaksanakannya dengan menggunakan media-media tersebut. Yang selanjutnya, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Pak Taufik juga sudah memberikan kesempatan kepada peserta didik jika ada yang ingin bertanya. Poin yang ke-12 yaitu kegiatan pembelajaran interaktif. Di sini juga pada pembelajaran Al-Quran hadis ini sangat interaktif karena ada timbal balik antara peserta didik dan gurunya. Lalu yang ke-13, guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Ya, di sini juga Pak Taufik sudah mengaitkan materi Al-Quran hadis dengan pengetahuan yang relevan. Yang ke-14, adanya evaluasi di akhir pembelajaran. Pak Taufik juga sudah mengulas kembali materi yang sudah selesai dipelajari. Yang ke-15, guru memberikan motivasi pada siswa. Ya, Pak Taufik juga sudah memberikan motivasi pada peserta didik di kelas 11-3. Poin yang ke-16, guru menggunakan sarana dan prasarana penunjang seperti kolam renang, laboratorium, kebun, aula, dan lain-lain. Di sini Pak Taufik tidak menggunakannya karena Pak Taufik ini hanya memberi materi yang berupa di dalam kelas saja, karena materinya tidak menyangkut tentang lab, kebun, ataupun kolam renang. Aspek yang selanjutnya, kompetensi dasar pedagogi guru. Poin yang pertama, memahami karakteristik peserta didik dari aspek moral, fisik, sosial, kultur, emosional, dan intelektual. Dan di sini Dimen 1 Bandar Lampung ini sudah terlaksana. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Di sini juga sudah terlaksana. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Di sini juga sudah terlaksana. Yang keempat, membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa seperti aktif, menyenangkan, student centered. Di sini juga sudah terlaksana. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Di sini juga sudah terlaksana. Lalu aspek yang selanjutnya, kompetensi dasar kepribadian. Poin yang pertama, penampilan fisik. Di sini ada kerapihan, kebersihan, kelayarasan dalam berpakaian. Dimen 1 Bandar Lampung ini peserta didiknya sangat menjaga kebersihan, kerapihan, dan kelayarasan dalam berpakaian. Ini bertujuan untuk kerapihan peserta didik itu sendiri. Yang kedua, sikap keseharian seperti jujur, sabar, rendah hati, dan menjadi teladan yang baik. Di sini juga guru ini memiliki sikap jujur, sabar, rendah hati, dan juga menjadi teladan yang baik karena guru itu digugu dan ditiru. Yang selanjutnya, menunjukkan etos kerja seperti bertanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, rasa percaya diri. Di sini juga guru-gurunya memiliki itu semua. Yang selanjutnya, menjunjung tinggi kode etik guru. Di sini juga gurunya juga sangat menjunjung tinggi dan juga dibantu dengan peserta didik. Aspek yang terakhir yaitu kompetensi dasar sosial. Poin yang pertama, berkomunikasi secara efektif dengan
siswa, rekan sejarah atau guru lain, atasan, tenaga pendidik atau karyawan. Di sini sudah terlaksana semua, yaitu menggunakan grup WA. Poin yang kedua, memiliki hubungan baik dengan siswa, rekan sejawat, guru lainnya atau atasan, dan juga tenaga kependidikan atau karyawan. Di sini juga guru-guru menggunakan grup WA. Yang ketiga, menjadi anggota PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia atau juga IGI, kegiatan guru Indonesia. Di sini juga menggantungkan aku menjadi guru PGRI. Yang keempat, beradaptasi dengan lingkungan tempat mengajar. Di sini juga guru-guru yang di Mensatu Lampung ini sangat beradaptasi karena mereka mencari kenyamanan yang ada di sekolah tersebut. Yang kelima, memiliki hubungan baik dengan orang lain atau orang tua siswa melalui grup WA atau komite. Di sini juga ada sebagian guru yang memiliki grup untuk berkomunikasi dengan orang tua peserta didik, tapi juga sebagian juga tidak melalui grup WA. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.